Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami banggakan, dihormati Wakil DPRD Kota Malang, Pak Haji Asmuali, Pak Ketua Fraksi, Bapak Trio, dan Pak Bayu, Pak Ulum, tentunya Pak Fuad. Masih ada acara ya. Oke. Teman-teman Dewan yang berbahagia dan pemuda yang luar biasa. Takbir. Allah Merdeka. Merdeka. Siang hari ini kita bersyukur karena kita bisa hadir di hari aspirasi di 29 Juni 2020 dengan mengambil tema yang luar biasa, yaitu peran pemuda dalam percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Malang. Biar berkah. Dan siang hari ini hadir di tengah-tengah kita Pak Gak TV ya. Insyaallah luar biasa. Semoga nanti ada investor yang mengangkat ya, seperti TV-TV nasional yang lain. Biar berkah, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena putra iya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mengucapkan selamat datang di ruang fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Malang, dan ada 6 dewan yang terus mengawal bersama 45 dewan yang lain terkait dengan COVID-19 maupun kegiatan-kegiatan program di pemerintahan Kota Malang. Semua komplit ada di 4 komisi, dan alhamdulillah barusan tadi juga hadir mewakili fraksi. Ada pertemuan antara pimpinan, dan terus kegiatan ini tentu bermanfaat, dan kedepannya semoga dengan panjenengan semua hadir, insya Allah ada di antara kita ada yang di eksekutif, amin. Ada yang tidak kerasan di DPRD Kota Malang langsung mencolot lompat di DPRD pusat karena mau membuat undang-undang. Kalau di sini kan membuat perda ya ini. Dan tentu diganti oleh adik-adik semuanya. Siap ya? Ada yang mau 4 tahun lagi jadi dewan angkatan? Masih malu-malu? Baik, terkait dengan peran pemuda terkait COVID-19 di hari aspirasi hari ini, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Fraksi Pak Trio Agus. Disilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Bapak Haji Asmuali ST, Bapak Rahmat MC sekaligus Wakil Ketua Fraksi, Bapak Bayu Bendahara Fraksi, Bapak Ulum anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, dan para hadirin sekalian. Saya lihat ada dari HMI ya, dari Pemuda Muhammadiyah, dari kami, dari IMM, nah ada tokoh pemuda juga nih dari OKOC ya, dan Karang Taruna juga ya, Karang Taruna juga. Luar biasa Mas Santri ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Qudwah dan Uswah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga serta sahabat serta orang-orang yang istiqomah untuk berjuang di jalannya. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, di sini kami dari fraksi PKS DPRD Kota Malang memang merutinkan sebagai bagian dari program kerja kami, yaitu adalah hari aspirasi fraksi yang kami lakukan minimal 1 bulan sekali dan di akhir pekan, terutama di hari Senin. Pasca dicanangkan di awal, memang secara offline belum pernah kita lakukan lagi, dan baru kali ini kita lakukan bisa secara tatap muka ya. Harapannya tetap menerapkan
aturan protokol kesehatan, karena saat ini situasinya juga lagi masa pandemik. Tapi kita juga ingin tetap agar aktivitas ini tetap bisa berjalan. Dan tadi sebagaimana yang disampaikan sama Pak Rohmat, tema kita kali ini adalah karena yang kita undang adalah para pemuda, jadi ya tentang peran pemuda di dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Malang. Sebelum memasuki, saya mungkin perlu memperkenalkan diri lagi ya, memperkenalkan diri biar teman-teman yang hadir di sini bisa mengetahui dan bisa lebih dekat dengan kami, karena kami juga berkeinginan agar bisa menjadi wakil dari panjenengan semua. Saya sendiri Trio Agus Purwono, saya selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, dan di AKD Alat Kelengkapan Dewan menjabat sebagai Ketua Komisi B bidang perekonomian dan keuangan. Kemudian di sebelah kiri saya Bapak Haji Rohmat Sarjana Sosial. Sangat sosial sekali orangnya. Pak Haji Rohmat ini Wakil Ketua Fraksi dan juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D di bidang kesejahteraan rakyat gitu. Jadi kalau butuh apa-apa tentang pendidikan, kesehatan, ya jujurannya ke Pak Rohmat gitu. Kalau mau sekolah gitu Pak ya, siap. Bisa urusannya ke ataupun kaitan dengan tentang kesejahteraan rakyat di Pak Rohmat. Kemudian ada Pak Haji Bayu Rekso Aji. Ya, Pak Bayu ini sebagai bendahara fraksi dan anggota Komisi B bidang perekonomian dan keuangan, dan juga sebagai wakil ketua Badan Kehormatan. Ya, kaitannya dengan etika anggota dewan. Jadi kalau ada ingin melaporkan tentang anggota, ya bisa laporannya ke Pak Bayu sebagai Badan Kehormatan. Kemudian Pak Haji Esmalek sebagai wakil ketua. Kalau di fraksi beliau sebagai penasihat di fraksi. Monggo kalau toh ingin ketemu Pak Wakil Ketua juga bisa di sini atau di ruang atas, di ruangan Wakil Ketua di ruang waka. Jadi setelah ruang paripurna ke kanan ya, ke pojok situ ruang para wakil. Ruang ketua DPRD kan di paripurna si dekat lift itu, nah, itu di lantai 3. Kalau wakilnya di sebelah selatan paripurna. Kemudian ada lagi ini Pak Haji Akhdiyat Sabril Ulum, Eskom MM. Nah, beliau anggota fraksi PKS dan juga anggota Komisi A bidang pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Satu lagi ada Pak Ahmad Fuad Rohman sebagai sekretaris fraksi dan juga anggota Komisi C. Beliau lagi ada di luar sebentar. Kami di PKS ada 6 orang. Jadi PKS di DPRD ini urutan ketiga setelah PDI Perjuangan, kemudian PKB dan PKS nomor 3 gitu, dengan 6 kursi. Kalau PDI Perjuangan 12 kursi, kemudian PKB 7 kursi, PKS 6 kursi, kemudian di bawahnya ada Gerindra, ada Golkar dengan 5 kursi, kemudian Demokrat 3 kursi, PAN 3 kursi, ada Nasdem 2 kursi, Perindo 1 kursi, dan PSI 1 kursi. Komposisi dari 45. Karena Kota Malang ini masih penduduknya di bawah 1 juta, jadi anggota DPRD-nya di bawah 45
masih 45. Tapi kalau sudah di atas 1 juta, sama seperti kabupaten, nanti jumlahnya 50. Biasanya seperti itu. Itu sedikit perkenalan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menginjak ke acara yang penanganan COVID ya. Sebagaimana hari ini kami nanti sebenarnya lebih banyak ingin menerima masukan dari panjenengan, aspirasi terkait kira-kira bagaimana langkah-langkah penanganan COVID yang mungkin dari para pemuda ini punya ide ataupun gagasan yang nanti bisa kami diskusikan dan kami sampaikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, penanganan COVID kalau di Kota Malang sendiri kan sudah lepas dari PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Sekarang mau masuk new normal, tapi masih transisi. Transisinya sudah diperpanjang 3 minggu, jadi belum new normal. Jadi di new normal itu kan ada perwalnya, perwal nomor 9 nggak salah itu, yang mengatur tentang seperti apa tatanan di new normal ketika COVID. Nah, yang pada intinya itu adalah bagaimana agar kehidupan perekonomian masyarakat itu bisa tetap berjalan, tapi dengan tetap memperhatikan standar penanganan atau protokol kesehatan. Ya, inilah yang membutuhkan pemikiran ataupun pemasukan dari kita yang nanti itu bisa jadi bahan. Karena saya yakin para pemuda ini punya banyak kesempatan, karena selain secara usia masih muda, relatif muda, dan waktu juga bisa lebih banyak. Saya yakin juga pemikirannya juga masih lebih fresh. Nah, sekedar informasi saja untuk saat ini, anggaran penanganan COVID Kota Malang itu nilainya 124,7 miliar, yang terdiri dari 1 untuk penanganan kesehatan 28,5 M, jaring pengaman sosial 26,2 M, dan ada belanja tidak terduga 69,97. Totalnya 124,7. Ya, ini hasil dari realokasi refocusing yang dari APBD diputar, dialokasikan. Hearing kami terakhir di DPRD ketika kami memanggil BKAD, itu penggunaannya masih 41,89 M. Jadi masih ada memang 83 M gitu anggaran yang tersedia. Sehingga kalau untuk penanganan kesehatan itu masih digunakan 11,4 M dari 28,5. Berarti kan masih ada sekitar 17 M ya. Ini masih belum digunakan karena kalau di dalam rinciannya itu ada untuk perbaikan fasilitas di rumah sakit umum daerah tuh yang memang belum dilakukan karena besar sendiri anggarannya 15 M. Karena masih menganggap bahwasanya belum urgent karena masih mampu menggunakan rumah sakit yang rujukan yang ada. Kemudian jaring pengaman sosial ada 10,2. Tapi ini memang masih belum semua karena untuk tahapan terakhir ada beberapa itu yang masih belum, dan juga untuk penanganan yang paling akhir ada slot sekitar 10.000 ataupun 15.000 dari yang berhak menerima itu masih belum, karena total penerima bantuan di Kota Malang sekitar 90.000 KK. Yang jelas itu detailnya memang banyak. Kalau nanti teman-teman butuh saya bisa siapa saja, atau bisa diklik di si bansos itu. Terus yang terakhir BTT. Nah, ini memang agak besar BTT.
angkanya 29,9 hampir 70 dan masih digunakan 20. Nah, BTT ini agak sedikit fleksibel karena dia posnya ya bisa digunakan. Tapi kalau saya lihat memang banyak juga digunakan untuk biasanya untuk kegiatan pengamanan ataupun untuk aktivitas penegakan disiplin seperti itu. Itu gambaran secara umum. Nah, monggo nanti kita coba apakah dari sisi ini sudah benar-benar berjalan. Yang jelas saat ini yang menjadi kritikal yang harus menjadi pokok kalau kami melihat itu ada 3 hal sih sebenarnya. Yang pertama memang masalah kesehatan. Artinya apakah selama ini di dalam penanganan terutama mengidentifikasi dan langkah-langkah mulai dari preventif kuratifnya itu untuk menyetop peredaran ini apakah sudah benar-benar maksimal. Contohnya langkah melakukan rapid test ataupun penanganan terhadap tracing ya, yang ketika kan satu sisi ini begini nih, ini kan dibiarkan logikanya kan new normal kan monggo semuanya udah boleh bebas ya, boleh bebas beraktivitas, tapi di dalam kebebasannya itu ketika ditemukan ada yang positif di satu daerah itu supaya ini dikurung nggak nyebar kemana-mana. Kan yang membahayakan corona ini kan bukan penyakitnya itu sebenarnya, penyebarannya itu yang khawatir, yang ketika tersebar kena ke orang yang secara daya tahan tubuh gak kuat itu akan, karena kan fatality-nya kan 5%, artinya dari 100 orang kan kemungkinan ada 5 yang terutama orang yang sudah ada gejala penyakit bawaannya kan gitu. Nah itu seperti apa. Terus yang kedua ya masalah ekonomi. Jelas satu sisi kalau kemarin ada yang pro lockdown sama pro yang enggak itu kan jelas pasti ada pro kontranya di situ. Kalau yang ekonomi ya saat ini ya memang nggak mau tetap harus ada pelonggaran pembatasan itu. Karena apa? Karena saat ini juga kalau dipikir banyak masyarakat bawah, terutama kalau Malang sebagai kota pendidikan itu kan otomatis yang paling banyak terimbas kan yang sektor kuliner ya, jasa, kemudian ya yang mau nggak mau banyak usaha-usaha rakyat, pedagang kaki lima yang nah ini juga harus dipikirkan kan gitu. Termasuk apa memungkinkan ada stimulus dari pemerintah untuk bagaimana agar ini perekonomian bisa terus berjalan. Nah yang terakhir sebenarnya yang menarik di penanganan COVID ini sektor pendidikan, terutama kalau sektor pendidikan ini otomatis tentang mahasiswa, karena sekarang ini sudah akan mau ada penerimaan mahasiswa baru ya. Yang kedua mungkin di lingkungan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren ini betul-betul harus menjadi ini, karena apa? Lingkungan pesantren itu kan seperti keluarga sendiri ya, dari pagi sampai tidur ya jadi satu kan gitu. Kalau kuliah mungkin mahasiswa kan mungkin hanya di tempat kuliahnya saja, tapi dia beraktivitas lain untuk kehidupan sehari-harinya kan ya sudah di kos-kosannya ataupun di ini. Tapi kalau pondok kadang kan satu kamar bisa diisi 10 orang, kamar mandinya bareng kan gitu, nyucinya bareng, tidurnya bareng kan gitu. Nah ini kan sangat rentan kalau tidak. Nah ini beberapa hal. Kalau hal-hal lain mungkin kalau di kampung juga ada. Nah monggo itu di situ. Kami di sini tetap melakukan pengawasan kepada pemerintah dalam hal ini pelaksanaan. Yang terakhir kami juga karena dapat masukan itu butuh aturan untuk kurban, karena kurban sebentar lagi juga sudah ada. Apa sudah ada aturannya? Boleh nggak kurban itu motong? Atau kok ada syarat nggak kurban yang didatangkan ini? Kalau dengar-dengar ada yang mau diswab katanya kurbannya. Kurban diswab. Apa kurbannya direpit gitu. Hewan kurbannya loh yang maksudnya gitu, karena khawatir nanti menularkan. Nah ini saya ingatkan ke ini, mana ini aturannya? Ada nggak? Oh belum masih. Nah ini kan jadi sesuatu hal. Itu sedikit pengantar dari saya.
nanti kami persilakan dari panjenengan semua untuk menyampaikan. Yang jelas saya di sini dan kami yang ada di fraksi sangat terbuka dan sangat mengharapkan ide-ide masukannya dari adik-adik semua para sini mewakili dari para pemuda untuk bisa memberikan masukan ataupun kita berdiskusi di sini yang nanti mungkin ini jadi suatu hal yang masukan buat kami juga bisa kita sampaikan ke pemerintah kota. Ini loh usulan pemuda terkait penanganan COVID-19, karena harapan kita situasi ini bisa segera normal kembali dan kita ya bisa beraktivitas. Karena satu lagi hal yang saya juga perlu sampaikan, kondisi saat ini itu juga sebenarnya membuat keuangan daerah ataupun juga secara kalau makro mungkin kekuatan negara itu juga mengalami tekanan ya kan. Ini kalau dari data yang kami terima itu malah target penerimaan pajak kita tuh anjlok sampai 60%. Otomatis dari APBD 2,7 yang untuk belanjanya itu terkoreksi berkurang 20%, jadi 2,2 kan gitu. Dan pendapatannya juga otomatis berkurang drastis hampir 500 M gitu. Itu sehingga mau nggak mau ya banyak juga pengurangan kegiatan-kegiatan. Yang berat ini kan yang tidak bisa dikurangi ini kan belanja pegawai ya. Belanja pegawai itu mau kondisi begini enggak, itu angkanya cenderung sama, karena setahun itu paling enggak Kota Malang nih untuk membiayai belanja pegawai itu 1 T ya. Guru walaupun enggak ngajar kayaknya ya saat ini ya tetap dibayar kalau PNS kan. 1 triliun ada aktivitas, ada, karena itu beban. Kalau ini semakin juga, kenapa ada pertimbangan ini normal juga, ini juga supaya ya pemerintah juga butuh pemasukan dari PAD-nya kan, supaya tetap bisa membiayai roda perekonomian kan yang ada, terutama yang ada di Kota Malang. Sedikit pengantar, nanti kita mulai dengan diskusi. Monggo saya minta dari panjenengan bisa menyampaikan satu-satu. Saya tutup dulu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.